Yesus mulai berbicara. Seorang perempuan mempunyai 10 dirham dalam kantong uangnya. Tetapi dia melakukan suatu gerakan yang menyebabkan kantong uangnya terjatuh dari dadanya. Kantong itu terbuka dan koin-koin uangnya menggelinding di lantai. Dia memungutinya dengan bantuan para tetangga yang ada bersamanya, dan dia menghitungnya. Hanya ada 9, yang ke-10 tidak dapat ditemukan. Sebab hari hampir sore dan mulai gelap, perempuan itu menyalakan lampu, menempatkannya di atas lantai dan dia mulai menyapu lantai dengan sapunya untuk melihat apakah koin itu sudah menggelinding jauh dari tempat di mana dia jatuh. Tetapi dirham itu tidak dapat ditemukan. Teman-temannya meninggalkan dia, sebab mereka sudah lelah mencarinya. Perempuan itu lalu mengangkat sebuah peti yang berat, sebuah lemari, dan dia menyingkirkan ampora-ampora dan bejana-bejana dari sebuah ceruk di tembok. Tetapi dirham itu tidak dapat ditemukan. Dia lalu mulai merangkak dan mencari di antara sampah yang teronggok di tembok, kalau-kalau dirham itu sudah menggelinding keluar rumah dan tercampur dengan sampah sayuran. Dan pada akhirnya lah dia menemukan dirham itu, yang tertimbun tanah dan nyaris terkubur di bawah sampah. Perempuan yang kegirangan itu memungutnya, membasuhnya dan mengeringkannya. Koin itu sekarang lebih indah dari sebelumnya, dan dia memamerkannya kepada para tetangganya yang dipanggilnya kembali dengan suara lantang, yakni mereka yang telah pergi sesudah membantunya di awal pencarian, dan dia berkata kepada mereka, "Ini dia. Lihat, kamu menasehatiku untuk tidak usah repot mencarinya lagi. Tetapi aku bersikeras dan aku menemukan dirham yang hilang itu. Karenanya bergembiralah bersamaku sebab aku tidak perlu menderita kehilangan satu dari hartaku." Juga gurumu dan para muridnya berlaku seperti perempuan dari perumpamaan itu. Ia tahu bahwa suatu gerakan dapat menyebabkan hartanya jatuh. Setiap jiwa adalah harta dan setan yang mendengki Allah, memprovokasi gerakan-gerakan yang tidak benar guna membuat jiwa-jiwa malang jatuh. Ada sebagian yang dalam jatuhnya berhenti dekat kantong uang, yakni mereka pergi tidak terlalu jauh dari hukum Allah, yang mengumpulkan mereka dan melindungi mereka melalui sarana perintah-perintahnya. Sebagian pergi lebih jauh, yakni mereka pergi lebih jauh dari Allah dan hukumnya. Terakhir, sebagian menggelinding hingga sejauh sampah, kotoran dan lumpur, dan mereka akan berakhir dengan lalapan api dalam api abadi, sebagaimana sampah dibakar di tempat-tempat yang sesuai untuk itu. Sang guru tahu dan ia mencari dengan tanpa kenal lelah dirham-dirham yang hilang. Ia mencarinya di mana-mana dengan kasih. Mereka adalah hartanya, dan ia tiada pernah lelah dan ia tiada pernah merasa jijik. Ia menggeledah, mencari, mengangkat, menyapu hingga ia menemukan apa yang ia cari. Dan begitu ia menemukannya, ia membasuh jiwa yang dipulihkan itu dengan pengampunannya dan memanggil semua sahabat-sahabatnya, seluruh Firdaus dan segenap orang-orang baik di bumi dan berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersamaku sebab aku telah menemukan apa yang hilang dan yang sekarang terlebih indah dari sebelumnya oleh sebab pengampunanku telah menjadikannya baru. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu, ada sukacita yang sangat besar di antara para malaikat Allah dan orang-orang baik di bumi atas seorang pendosa yang bertobat. Dan dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa tiada suatu pun yang lebih indah dari air mata pertobatan. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa hanya roh-roh jahat yang tidak dapat bersukacita atas pertobatan yang demikian, yang adalah kemenangan Allah. Dan aku katakan kepadamu bahwa cara seseorang menyambut pertobatan seorang pendosa merupakan ukuran dari kebaikannya sendiri dan persatuannya dengan Allah. Damai sertamu." Orang banyak memahami pengajaran itu dan mereka menatap pada Magdalena, yang sudah datang dan duduk di ambang pintu sambil menggendong bayi dalam buayannya, mungkin untuk mengambil sikap. Orang banyak membubarkan diri perlahan-lahan dan hanya nyonya rumah yang tinggal bersama ibunya yang baru saja tiba bersama anak-anak. Benyamin tidak ada di sana, dia masih di sekolah.